Kami sampai pada hari ini pun Tuhan, karena kebaikan Tuhan, karena Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus teramat baik dalam hidup kami. Bapa dalam sorga, kami bersyukur Tuhan, pada hari ini kami dapat bersama-sama lagi untuk beribadah kepadamu, untuk sama-sama kami digembalakan oleh firman Tuhan, sama-sama kami menikmati hadirat Tuhan, lawatan Tuhan, karena Tuhan Yesus ada di tengah-tengah kami. Kami percaya 2-3 orang berkumpul, Tuhan Yesus hadir, dan kami percaya Tuhan Yesus ada di tengah-tengah kami. Pada saat ini Bapa yang baik, berkatilah kami dengan firman Tuhan. Kami buka hati kami untuk firman-Mu. Tuangkanlah isi hati-Mu Tuhan di dalam hati kami, dalam bejana-bejana hidup kami, sehingga hati kami dipenuhi oleh firman Tuhan, sehingga kami berjalan seturut dengan firman Tuhan di dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Pakailah hamba-Mu ini untuk menyampaikan firman-Mu. Biarlah kiranya Engkau menyembunyikan hamba di balik salib-Mu Tuhan, dan urapan Roh Kudus yang bekerja Tuhan dalam nama Yesus. Dan segala bentuk pekerjaan iblis, penipu kau, roh jahat tidak berkuasa mengganggu kami dalam nama Tuhan Yesus. Bodoh picik, roh tidak mengerti firman Tuhan, keras hati, degil, sombong, kami patahkan demi nama Yesus, dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Biarlah pelepasan Tuhan terjadi Tuhan. Biarlah kesembuhan Tuhan terjadi. Biarlah mujizat terjadi. Ketika firman Tuhan disembuhkan, kuasa Tuhan bekerja. Terima kasih. Haleluya. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Kami bersyukur, syukur Tuhan. Haleluya. Amin. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Haleluya. Haleluya. Salam kemenangan iman. Salam kemenangan iman. Baik, puji Tuhan, saudaraku. Baik. Haleluya. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pada hari ini saudaraku kita akan belajar lagi firman Tuhan. Kita sama-sama digembalakan oleh kebenaran firman Tuhan, saudaraku. Mari kita langsung buka Alkitab kita di dalam buku Mazmur 33. Mazmur 33. Kita akan baca bersama-sama dari ayatnya yang keempat sampai yang ke-9, saudaraku. Sudah dapat? Baik, Mazmur 33 ayatnya yang keempat sampai ayatnya yang ke-9. Mari kita baca sama-sama. 1, 2, 3 ya. Sebab firman Tuhan itu benar, segala sesuatu dikerjakannya dengan kesetiaan. Ia senang kepada keadilan dan hukum, bumi penuh dengan kasih setia Tuhan. Oleh firman Tuhan langit telah dijadikan, oleh nafas dari mulutnya segala tentaranya. Ia mengumpulkan air laut seperti dalam bendungan, ia menaruh samudra raya ke dalam wadah. Biarlah segenap bumi takut kepada Tuhan, biarlah semua penduduk dunia gentar terhadap Dia. Sebab Dia berfirman, maka semuanya jadi. Dia memberi perintah, maka semuanya ada. Amin. Amin. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, semua dimulai, saudaraku, dari firman Tuhan. Semua dimulai, saudaraku, ketika firman Tuhan diperkatakan, ketika firman Tuhan diucapkan, ketika firman Tuhan, saudaraku, ditaburkan, saudaraku. Sebab di Alkitab mengatakan, tadi kita baca, dunia ini, saudaraku, bumi penuh dengan firman Tuhan. Saya ulangi, saudara yang dikasihi Tuhan. Oleh firman Tuhan, langit telah dijadikan, oleh nafas dari mulutnya segala tentaranya. Ia mengumpulkan air laut seperti dalam bendungan, ia menaruh samudera raya ke dalam wadah.
Biarlah segenap bumi takut kepada Tuhan. Biarlah semua penduduk dunia gentar terhadap Dia. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Lalu dikatakan ayat 5, Ia senang kepada keadilan dan hukum. Bumi penuh kasih setia Tuhan. Bumi penuh, saudaraku, dengan kasih setia Tuhan. Semua saudara yang dikasihi Tuhan diatur, saudaraku, oleh kasih setia Tuhan. Diatur, saudaraku, oleh firman Tuhan. Firman Tuhan yang sesungguhnya mengatur segala sesuatunya, saudaraku. Baik waktu-waktu yang ada diatur oleh firman Tuhan. Baik, saudaraku, yang terjadi dalam kehidupan setiap orang diatur oleh firman Tuhan. Saudaraku, setiap langkah kita diatur oleh firman Tuhan. Jadi bagian anak-anak Tuhan adalah, saudaraku, tetap berada di dalam kesetiaan firman Tuhan itu. Sebab firman Tuhan, saudaraku, dikerjakan dengan kesetiaan, saudaraku. Firman Tuhan dikerjakan bukan dengan perkataan-perkataan saja. Firman Tuhan dikerjakan, saudaraku, dengan kuasa kesetiaan yang daripada Tuhan itu sendiri, saudaraku. Jadi saudara yang dikasihi Tuhan, semua yang difirmankan Tuhan pasti jadi. Semua, saudaraku, yang diperintahkan dalam firman Tuhan, saudaraku, itulah yang harus kita kerjakan. Itulah yang setiap gereja Tuhan, anak-anak Tuhan hidup di dalamnya, saudara. Sebab semua, saudaraku, ditentukan oleh setiap perkataan firman Tuhan. Memang, saudaraku, kita hidup di dunia ini. Kita masih di dunia ini. Banyak perkataan-perkataan yang kita dengar. Mungkin penilaian-penilaian orang lain yang kita dengar, saudaraku. Mungkin, saudaraku, pandangan-pandangan orang, saudaraku, yang kita dengar. Tetapi sesungguhnya perkataan firman Tuhan ya dan amin. Sesungguhnya pandangan-pandangan daripada firman Tuhan itulah ya dan amin, saudaraku. Semua bisa mengatakan apa dan itu, saudaraku, kepada kita. Sebab ketika firman Tuhan disampaikan, Tuhan itu sendiri, di dalam Yesus yang kita sembah, di dalam Yesus yang kita ikuti sampai hari ini kita beribadah kepadanya, dikerjakan dengan kesetiaannya, saudaraku. Saudara yang dikasihi Tuhan, dengan semua, saudaraku, kekurangan-kekurangan manusia itu sendiri. Setiap, saudaraku, manusia ada kekurangannya. Ketika manusia melakukan firman Tuhan, manusia itu mengarah kepada kesempurnaan, saudaraku. Bukan berarti kita sempurna, tetapi ketika kita melakukan firman Tuhan, kita mengarah kepada kesempurnaan. Karena firman Tuhanlah yang sempurna. Yesus itu sendiri yang sempurna, saudaraku. Jadi Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan itu benar adanya. Firman Tuhan bukanlah perkataan-perkataan dongeng. Firman Tuhan bukanlah, saudaraku, ilmu-ilmu pengetahuan yang sekarang dikatakan teologi, saudaraku. Semua saudara yang dikasihi tentang Tuhan, siapakah Tuhan yang kita sembah? Memang semua agama yang ada di dunia ini, saudaraku, menceritakan tentang Tuhan. Memang, saudaraku, semua kepercayaan di dunia ini bercerita tentang Tuhan. Memang segala aliran, saudaraku, gereja, aliran kekristenan itu bercerita, saudaraku, tentang Yesus, saudaraku. Tetapi, saudara yang dikasihi Tuhan, adakah kita hidup di dalam kesetiaan firman Tuhan itu? Sebab firman Tuhan bukan untuk diperdebatkan. Firman Tuhan, saudaraku, bukan untuk saudaraku menganggap diri yang paling benar, saudaraku. Tetapi firman Tuhan adalah sesuatu yang diberikan Tuhan untuk dihidupi, saudaraku. Sehingga kita menjadi kehidupan sama seperti Bapa, saudara. Sama seperti Yesus itu sendiri. Ketika kita melakukan firman Tuhan, itu sebabnya, saudaraku, firman Tuhan harus dikerjakan terus-menerus. Firman Tuhan mengatakan di dalam Kristus kita menjadi ciptaan yang baru. Setiap hari kita menjadi yang baru ketika kita melakukan firman Tuhan. Ketika kita mengerjakan firman Tuhan itu, saudaraku. Apakah firman Tuhan itu? Firman Tuhan yang kita dengar, saudara. Yaitu perkataan firman Tuhan dari Alkitab kita.
bukan saudaraku dari yang lain, saudara, dari motivasi-motivasi yang lain. Banyak sekali pada akhir zaman ini, saudaraku, motivasi-motivasi. Saudaraku, bahkan saudaraku menyelipkan kalimat-kalimat daripada Alkitab. Menyelipkan kalimat-kalimat, saudaraku, dari apa kata firman Tuhan. Apakah itu salah, saudara yang dikasihi Tuhan? Secara badani itu tidak salah, saudaraku. Secara rohani, saudaraku, ketika kita hidup di dalam motivasi itu salah, saudara. Kenapa? Karena saudaraku, motivasi itu hanya dikerjakan pada saat kita berada di bumi ini. Dan itu tidak mempengaruhi kepada kekekalan. Tetapi ketika firman Tuhan yang kita dengar, firman Tuhan yang kita kerjakan, itu berpengaruh kepada hidup kita saat ini dan juga hidup kita yang akan datang. Hidup yang membawa kita pada kekekalan, saudara. Itulah firman Tuhan. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Sebab firman Tuhan itu dikerjakan dengan kesetiaannya. Ia senang kepada keadilan dan hukum, saudara. Dunia penuh dengan kasih setia Tuhan. Sekalipun banyak orang-orang yang percaya, orang-orang Kristen itu, saudaraku, tidak setia kepada Tuhan. Tetapi sesungguhnya Yesus itu tetap setia. Yesus tetap membuka dirinya, membuka tangannya, saudaraku, untuk menerima kita. Menerima orang-orang yang tidak setia itu. Sekarang menjadi persoalannya, adakah kita mau berbalik, saudaraku? Yang tidak setia kembali kepada kesetiaan. Kesetiaan di dalam Tuhan. Biarlah saudara yang dikasihi Tuhan, kita bangun lagi. Biarlah saudaraku, kita bangkit lagi untuk berada dalam kesetiaan Tuhan. Jangan terlena dengan ketidaksetiaan. Jangan merasa nyaman di dalam ketidaksetiaan mengikut Tuhan, saudaraku. Semua bisa dibuat, dimanipulasi oleh si iblis agar supaya kita, saudaraku, jauh daripada kebenaran firman Tuhan. Karena memang itu pekerjaannya. Di dalam Alkitab mengatakan bahwasanya iblis itu datang untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Yang pertama kali dicurinya, saudaraku. Dicurinya firman Tuhan dalam hati kita. Dicurinya iman kita, saudaraku. Dicurinya, saudaraku, kepastian keselamatan itu daripada kita. Baru dikerjakan lagi, saudaraku, dibunuhnya, saudaraku. Dibunuhnya kepercayaan kita. Dengan, saudaraku, kekhawatiran. Dibunuhnya iman kita, saudaraku. Dibunuhnya, saudaraku, hati kita. Mata rohani kita. Saudaraku, lalu dibinasakannya di api yang kekal. Memang itu tugasnya, saudara. Itulah pekerjaan si iblis. Tetapi bagi kita anak-anak Tuhan, saudaraku, kita kembali kepada kesetiaan Tuhan. Haleluya. Saudaraku, di dalam buku Roma, saya bacakan firman Tuhan di dalam buku Roma 13 dari ayatnya yang ke-10, saudaraku. Roma 13 ayatnya yang ke-10 dan yang ke-11, saudaraku. Saya bacakan firman Tuhan. Kasih tidak berbuat jahat terhadap sesama manusia. Karena itu kasih adalah kegenapan hukum Taurat. Hal ini harus kamu lakukan. Karena kamu mengetahui keadaan waktu sekarang. Yaitu bahwa saatnya telah tiba bagi kamu untuk bangun dari tidur. Sebab sekarang keselamatan sudah lebih dekat bagi kita daripada waktu kita menjadi percaya. Alkitab mengatakan, saudaraku, kasih tidak berbuat jahat terhadap sesama manusia. Kasih, saudaraku, bukanlah melakukan kejahatan. Kejahatan-kejahatan yang bagaimanakah itu, saudaraku? Mungkin kejahatan itu tidak diketahui oleh orang lain. Apakah, saudaraku, kejahatan yang tidak diketahui orang lain itu, saudaraku? Yaitu memperkatakan perkataan busuk, saudaraku. Memperkatakan perkataan yang menghina, hoax, saudaraku. Perkataan-perkataan bohong,
perkataan-perkataan yang menambah-nambahkan cerita. Secara tidak langsung itu namanya adalah pembunuh, saudaraku. Ketika saudaraku kita menceritakan saudaraku tentang orang lain yang menyebut namanya, yang menyebut saudaraku perkumpulannya, organisasinya, apapun itu saudaraku. Secara tidak langsung kita menjadi pembunuh. Namanya adalah pembunuh karakter, saudara. Dan pembunuh tidak masuk kerajaan sorga, saudara. Bukan bercerita hanya pembunuh secara daging, dibunuh, saudara. Ya, memang Alkitab mengatakan pembunuh. Tetapi saudaraku, di bagi kita adalah manusia tubuh, manusia roh, dan manusia jiwa. Karakter itu bagian daripada jiwa, saudara. Tentu manusia tidak bisa membunuh roh, hanya pekerjaan si setan itu, saudaraku. Dia mencuri, membunuh, dan membinasakan. Tapi manusia dipakai si setan untuk membunuh tubuh. Makanya ada seorang pembunuh, kriminal. Tetapi ada juga saudaraku yang tidak dikatakan manusia. Janganlah kita saudaraku menjadi seorang pembunuh manusia. Seorang pembunuh karakter, saudaraku. Menyebut nama, mungkin saudaraku. Saudaraku, dalam menyampaikan firman Tuhan, mau saya bercerita tentang pengalaman yang saya alami, tetapi saya tidak berani menyebut namanya, saudara. Saya tidak membunuh karakter orang yang saya pernah alami itu di hadapan saudara, tidak pernah. Tapi saya memang saudara, kalau ada sebagian orang yang tahu, dia sendiri yang tahu. Tentu orang lain yang mendengarnya yang lain, saudaraku tidak tahu. Saudaraku, yang saya maksudkan, biarlah ketika kita, saudaraku, menjadi pengikut Tuhan, kita menjadi anak-anak Tuhan, orang-orang terang, saudaraku, tidak berbuat jahat terhadap sesama manusia. Di dalam, saudaraku, baik perbuatan jahat secara fisik, ataupun saudaraku, perbuatan jahat secara karakter, secara jiwani, saudara. Itu sangat berbahaya. Apalagi, saudaraku, pada akhir zaman ini, bahwasanya manusia ikut semakin jahat. Kejahatan manusia akan semakin menjadi. Karena saudaraku, kejahatan dianggap sekarang itu kebaikan. Baik, saudara. Saya pernah, saudara yang dikasih Tuhan, memarkirkan sepeda motor saya di Aik Nabara sana. Lalu saudaraku, saya lihat ada seorang yang memalak lah, istilahnya. Pungli, dia bukan petugas parkir tapi meminta dengan paksa parkir. Saudara yang dikasih Tuhan, setelah diterima saya, kenapa kau seperti itu? Kau pungli, kau penjahat kau. Lalu ada orang saudaraku yang membela, namanya dia cari makan, kok kau yang sibuk katanya. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, dunia semakin jahat. Dunia, saudaraku, tidak lagi menyadari apa itu jahat, kejahatan. Apa itu yang, saudaraku, berbuat jahat terhadap manusia. Apa yang tidak. Kasih Tuhan tidak berbuat jahat terhadap sesama manusia. Karena kasih adalah kegenapan hukum Taurat. Ke-10 hukum Taurat digenapkan dalam satu, saudaraku, tindakan, yaitu tindakan kasih. Kasih, ataupun saudaraku, dalam bahasa yang lain dikatakan love, cinta. Cinta itu, saudaraku, dari hati. Jadi dari hati yang berbalas dengan hati, itu namanya cinta. Itu yang namanya kasih. Saudaraku, kalau tidak, itu bukan kasih, saudara. Kalau hati tidak berbalas dengan hati, itu bukan kasih. Bapak, Ibu, saudara yang dikasih Tuhan, kalau kita mengasihi sesama kita, saudaraku, tentu kita akan merasakan kasihnya. Mereka akan merasakan kasih kita. Melakukan kasih Tuhan. Hal ini harus kamu lakukan karena kamu mengetahui keadaan waktu sekarang. Kita harus mengetahui waktu sekarang ini, waktu-waktu yang bagaimana, saudara. Waktu-waktu yang bagaimanakah sekarang ini?
Waktu sekarang ini adalah jahat. Lalu saya lanjutkan, yaitu bahwa saat telah tiba bagi kamu untuk bangun dari tidur. Sebab sekarang keselamatan sudah lebih dekat bagi kita daripada waktu kita menjadi percaya. Pada waktu sekaranglah waktunya kita bangun daripada tidur, saudara. Kita siuman, kita membuka mata kita melihat. Lihatlah saudaraku terang Tuhan. Lihatlah firman Tuhan. Lihatlah apa maksud Tuhan. Lihatlah saudaraku janji-janji Tuhan. Lihatlah saudaraku. Biarlah saudaraku firman Tuhan menjadi terang bagi jalan kita. Pelita bagi kaki kita, saudaraku. Oleh sebab itu perlu kita lihat terang itu. Lihatlah. Bangunlah. Siumanlah. Sadarlah, saudara. Tentu saudaraku kasih tidak melanggar, saudaraku, melanggar kemanusiaan. Tidak ada kekristenan melanggar HAM. Tidak, saudaraku. Tetapi bukan berarti HAM itu dari kekristenan. Tidak, saudara. Kekristenan tidak melanggar HAM, tetapi HAM tidak melanggar kekristenan. Itu maksud saya, HAM tidak berasal dari kekristenan. Karena HAM, saudaraku, mengiyakan aborsi. HAM mengiyakan perkawinan sejenis. Jadi HAM bukan dari kekristenan sumbernya. Tetapi kekristenan tidak melanggar kemanusiaan. Haleluya, saudaraku. Haleluya. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kasih tidak berbuat jahat. Janganlah kita berbuat jahat. Baik secara badani, baik secara jiwani, secara karakter, saudaraku. Sebab kita dipilih, saudaraku, dan ditentukan. Saya dan saudara itu dipilih, saudaraku. Ketika saudaraku firman Tuhan disampaikan, marilah yang letih lesu dan beban berat, datanglah kepadaku. Maka kamu akan mendapatkan kelegaan. Ketika Tuhan memanggil, ketika Yesus memanggil, ketika firman Tuhan memanggil. Dan pemberitaan firman Tuhan di mana-mana, saudaraku. Firman Tuhan disampaikan dari berbagai cara. Baik cara media, cara perorangan. Saudaraku, firman Tuhan disampaikan. Banyak yang terpanggil, Alkitab mengatakan. Saudaraku, lebih 7 miliar saudara penduduk bumi ini dipanggil oleh firman Tuhan. Marilah datang padaku, firman Tuhan mengatakan. Tetapi saudaraku, tidak semua yang dipanggil itu dipilih. Saudaraku, ketika kita dipilih, ketika kita diselamatkan, ketika kita melihat kepastian keselamatan dari firman Tuhan, saudaraku, yang harus kita sadari, yang harus saudara kita pahami, bahwasannya kita itu adalah orang yang dipilih untuk ditentukan. Jadi bukan berarti semua orang yang saudaraku tahu Tuhan, tahu Yesus, saudaraku, dia itu dipilih dan ditentukan. Karena banyak orang yang tahu Tuhan, tetapi tidak tahu firman Tuhan. Karena banyak orang yang tahu firman Tuhan, tetapi saudaraku tidak percaya pada firman Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, kita, saya dan saudara, ada orang-orang yang dipilih dan ditentukan Tuhan. Dipilih dan ditentukan. Harus disadari, dipahami, dimengerti, saudara. Jadi kekristenan kita, pengikutan kita akan Tuhan. Ibadah kita, saudaraku, selama ini bukan hanya sekedar, saudaraku, rutinitas agamawi. Kita bukan hanya, saudaraku, menjadi orang beragama Kristen. Ya, di bumi ini kita dikatakan, saudaraku, agama Kristen. Tetapi sesungguhnya, saudaraku, yang dikasih oleh Tuhan, sesungguhnya kita itu adalah pengikut-pengikut Kristus.
Di dalam buku Kisah Para Rasul itu dikatakan pengikut jalan Tuhan. Ketika kita menyadari, ketika kita melihat, kita mengetahui saya dan saudara adalah orang yang dipilih dan yang ditentukan. Jadi dengan kata lain tidak bisa kita yang menentukan. Kita bisa memiliki visi, kita bisa memiliki cita-cita saudaraku, tetapi Tuhan yang menentukan. Haleluya. Tidak salah memiliki cita-cita saudaraku. Tidak salah memiliki visi, mimpi ke depan. Karena Yusuf pun saudaraku melihat visinya. Yusuf melihat mimpinya saudaraku. Abraham melihat visinya saudaraku. Dan semua tokoh-tokoh saudaraku Alkitab saudaraku melihat visi ke depan. Sesungguhnya saudaraku, Tuhan yang menentukan kita. Memang visi itu datang dari Tuhan. Maka saudara akan dibawa, saudaraku dibawa Tuhan kepada visi yang ditaruh Tuhan di dalam hatimu. Puji Tuhan akan hal itu. Tetapi tidak bisa kita menentukan, aku jadi inilah, aku seperti inilah, aku tidak beribadah dululah, yang inilah dulu ku kerjakan, aku kayak ginilah. Tidak bisa. Aku pindahlah. Aneh sekarang saudara, saya melihat di depan mata. Bukan hanya saudaraku yang katanya anak-anak Tuhan, yang pindah lompat sana, lompat sini. Tetapi saudaraku yang sudah hamba Tuhan pun saudaraku, dia lompat sana, lompat sini saudara. Heran saya akhir zaman saat ini. Satu perkara saudaraku yang harus kita sadari, kita harus menyadari kita itu orang-orang yang ditentukan Tuhan. Amin saudaraku. Ditentukan untuk menghasilkan buah. Yang perlu saya tegaskan saat ini saudaraku, yang selama ini mungkin saudaraku ada pernyataan-pernyataan teologi mengatakan buah anggur, bapak saya, kita memang adalah pokok buah anggur, kita berada di pokok anggur yaitu Yesus sendiri. Tapi ada lagi saudaraku teologi mengatakan buah apel pohon apel menghasilkan buah apel, pohon pisang menghasilkan buah pisang, pohon apa lagi, pohon pepaya menghasilkan buah pepaya. Tetapi saudaraku itu tidak tertulis di Alkitab. Kita anak-anak Tuhan, kita harus menghasilkan buah. Apakah buah yang dihasilkan anak-anak Tuhan itu saudaraku? Yang dihasilkan anak-anak Tuhan itu adalah saudaraku roh dan kebenaran. Sebab di mana ada Roh Kudus, maka di situ ada kebenaran. Di mana ada kebenaran, di situ ada Roh Kudus. Jadi buah yang harus kita hasilkan adalah buah roh dan buah kebenaran, saudaraku. Maka kesaksian hidup kita akan menjadi terang. Maka kehidupan kita akan menjadi magnet, saudaraku. Menarik, saudaraku, orang-orang yang berdosa. Ketika kita hidup di dalam roh, dan kita berbuah dalam roh, dan kita hidup di dalam kebenaran. Banyak orang tersandung bercerita tentang firman Tuhan, pintar, jago sekali. Tetapi saudaraku setelah itu mencerita-ceritai orang. Jahat, saudara. Bukan itu yang diinginkan oleh Tuhan. Tapi firman Tuhan mengatakan agar supaya kita berbuah, saudaraku. Yaitu buah roh dan buah kebenaran. Itulah yang ditentukan oleh Bapa di surga. Itulah yang ditentukan Yesus bagi kita. Agar supaya kita segambar dengan Dia. Saya bacakan firman Tuhan di dalam Roma 8. Ayatnya yang 29 dikatakan demikian.
Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya ia anaknya itu menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Supaya saudaraku, Yesus itu menjadi sulung. Kenapa dikatakan Yesus adalah menjadi anak yang sulung? Karena Yesus adalah saudaraku pribadi yang pertama kali saudaraku berbuah roh dan berbuah kebenaran. Sehingga banyak orang-orang yang mengikut kepada dia, saudaraku. Dan kita ditentukan untuk menjadi segambar dengan Kristus. Saya dan saudara ditentukan segambar dengan Yesus, agar supaya kita berbuah, saudaraku. Berbuah bukan pandai berdebat tentang Alkitab, tentang ayat-ayat, tentang teologi, tentang firman Tuhan, tentang doktrin gereja. Bukan, saudara. Tetapi kita ditentukan Tuhan untuk menghasilkan buah. Yaitu buah, saudaraku, buah roh dan juga buah kebenaran. Sama seperti tadi, adakah kebenaran? Sekalipun saudaraku, kita berjumpa saudaraku dengan orang yang seperti tadi saya katakan lompat sana lompat sini. Itu orang yang lompat sana akan menjelek-jelekkannya di sini. Orang yang lompat ke situ saudara akan menjelek-jelekkan yang ke sini, saudara. Itu pasti, saudara. Dan yang merasa kalau udah lompat ke sana, oh ini yang paling benar, ini yang paling kudus, gereja ini yang paling ini dan itu, katanya, saudara. Tetapi tanpa disadarinya dia sudah menjadi pembunuh karakter. Salah dia itu, saudara. Berdasarkan firman Tuhan saya katakan, kalau saya menghakimi ampuni saya. Tetapi saya melihat apa kata firman Tuhan. Kita ditentukan, saudaraku, untuk segambar dengan Kristus. Bukan yang lain, saudara. Memang kita harus ditudungi oleh satu penggembalaan. Harus digembalakan. Lalu saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Alkitab mengatakan, saudaraku, hidup di dalam kasih. Kasih, saudara. Tanpa hidup di dalam kasih, semuanya itu tidak bisa kita kerjakan. Semuanya itu, saudaraku, hanya perbuatan-perbuatan daging. Tidak ada gunanya. Karena kita mengatakan, saudaraku, sekalipun kita mengetahui karunia untuk bernubuat, katanya, saudaraku. Di dalam 1 Korintus 13, ayat 1 sampai ke 7 saya bacakan. Sekalipun aku dapat berkata-kata dengan semua bahasa manusia dan bahasa malaikat, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama dengan gong yang berkumandang dan canang yang gemerincing. Sekalipun aku mempunyai karunia untuk bernubuat dan aku mengetahui segala rahasia yang memiliki seluruh pengetahuan, dan sekalipun aku memiliki iman yang sempurna untuk memindahkan gunung, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama sekali tidak berguna. Tidak berguna dikatakan. Dan sekalipun aku membagi-bagikan segala sesuatu yang ada padaku, bahkan menyerahkan tubuhku itu dibakar, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, sedikit pun tidak ada faedahnya bagiku. Sedikit pun, saudaraku. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati, ia tidak cemburu, ia tidak membanggakan diri dan tidak sombong, ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri, ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain, ia tidak bersuka cita karena ketidakadilan, tetapi ia bersuka cita karena kebenaran, ia menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kasih. Tanpa kasih kita tidak dapat, saudaraku, melakukan itu semua. Tetapi pemahaman kasih yang harus dipahami tentang kasih, saudaraku. Kasih yang saya ulangi lagi, kasih itu adalah hati berbalas hati, saudaraku.
Hati Tuhan, hati Bapa, hati Yesus. Hati Yesus itu lebih dahulu harus kita balas, saudaraku, dengan hati kita. Sekalipun saudaraku, kita memiliki pengetahuan, dikatakan tentang saudaraku bernubuat, mengetahui semua rahasia-rahasia, segala pengetahuan. Oh, itu saudaraku sangat dalam. Sekalipun kita mendapatkan wahyu, memiliki pengetahuan wahyu tentang firman Tuhan, tentang berapa ukuran sorga, saudaraku, berapa tinggi sorga, berapa tingkat sorga. Memang ada tertulis itu di Alkitab. Tetapi tanpa kasih, saudaraku. Kasih adalah, saudaraku, ketika kita membalas hati Bapa, ketika kita membalas hati Yesus. Kalau tidak tanpa kasih, saudaraku, tidak berguna. Tidak ada gunanya, saudara. Jadi pengertian kasih bukanlah sedangkal hanya tentang kasih. Kasihlah. Tidak. Kasih artinya kita membalas hati Yesus. Kalau Yesus memberi yang terbaik, kita beri yang terbaik juga. Kalau Yesus, saudaraku, menjadi terang, kita harus menjadi terang juga. Kalau Yesus, saudaraku, berbuah roh dan kebenaran, kita pun harus berbuah roh dan kebenaran. Kalau Yesus melayani, kita pun melayani. Kalau Yesus dianiaya, kita pun harus mau dianiaya. Saudaraku, apa yang dikerjakan Yesus, kita kerjakan. Kita alami, kita mau, saudaraku, dengan sikap hati yang mau. Dengan sikap hati yang tulus, ikhlas. Tulus, saudara. Hatinya tulus. Tidak ada yang lain. Tidak supaya nanti Tuhan memberkati. Bukan. Kalau berkat itu pasti. Berkat, saudaraku, itu pasti. Berkat Tuhan tidak mudah-mudahan. Berkat Tuhan bukan bim salabim. Berkat Tuhan itu pasti kita akan diberkati. Ketika, saudaraku, kita mengerjakan dengan tulus, dengan ikhlas. Mengerjakan dengan tulus, saudaraku. Mengerjakan ibadah kita dengan tulus. Mengerjakan, saudaraku, pelayanan kita dengan tulus, ikhlas. Mengerjakan, saudaraku, dengan, saudaraku, panggilan kita dengan tulus dan ikhlas. Saudara dipanggil untuk menjadi jemaat Tuhan, kerjakan dengan tulus dan ikhlas. Kalau saya dipanggil Tuhan untuk menggembalakan, saya harus mengerjakan dengan tulus dan ikhlas. Tidak dengan yang lain, tidak, saudaraku, dengan maksud dan tujuan yang lain. Maksud dan tujuannya hanyalah kekekalan. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita harus mengerjakan dengan tulus dan ikhlas. Kasih, saudaraku, adalah satu perbuatan, satu tindakan, saudaraku, kita hidup di dalam kebenaran. Ketika kebenaran itu hidup, maka kasih akan, saudaraku, nyata dalam karakter kita. Dan itu setiap hari dikerjakan. Terkadang kala, seperti saya katakan tadi, terkadang kala, saudaraku, manusia itu tidak setia. Ada kalanya tidak setia. Tidak setia, tidak berdoa. Capek satu harian, malas berdoa, capek kali badanku, nanti itu saya setengah jam lagi lah, tidurlah dulu setengah jam lagi lah, tidurlah dulu setengah jam. Rupanya, saudaraku, sudah jam 7. 7 jam 6, udah siang kali, udah terbit matahari. Ada waktunya, saudaraku, tidak membaca Alkitab. Nantilah dulu, besoklah, nantilah dulu. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sekalipun, saudaraku,
Kita tidak setia, tetapi Bapa, kita Tuhan Yesus itu setia. Tetapi jangan terlena di dalam ketidaksetiaan itu, saudara. Bangunlah, bangkitlah, menjadi teranglah. Balas kembali hati Yesus itu. Tinggallah di dalam kasih Yesus itu, saudara. Terus menerus bangun lagi, bangkit lagi, kerjakan lagi. Sampai saudaraku, firman Tuhan itu menjadi kebenaran. Firman Tuhan itu menjadi gaya hidup. Firman Tuhan itu menjadi kebiasaan-kebiasaan. Kalau sudah biasa saudaraku berdoa, kalau tidak berdoa, ada yang kurang. Kalau sudah biasa saudaraku beribadah, tidak beribadah, ada yang kurang, ada yang mengganjal di hatinya. Kalau sudah biasa saudaraku membaca firman Tuhan, tidak membaca, kayak ada yang kurang, ada yang risih satu hari ini. Apa itu? Saudara yang dikasih Tuhan, kalau sudah menjadi gaya hidup, sudah menjadi kebiasaan, melekat, menyatu dia dengan kehidupan kita, pasti ada sesuatu yang kurang hidup. Itulah yang diinginkan Yesus, agar supaya saudara firman Tuhan itu menyatu dengan kehidupan kita, menjadi kebiasaan-kebiasaan kita. Makanya dikatakan di dalam Kristus kita menjadi ciptaan yang baru, yang lama sudah berlalu. Bukan bercerita kalau kita sudah menerima Yesus kita selamat. Oh, saya menjadi manusia baru. Haleluya, amin, benar. Tapi itu awalnya. Tapi itu permulaannya, saudara. Kelanjutannya firman Tuhan itu menjadi kebiasaan kita, karakter kita. Dan kita menghasilkan buah. Bukan pohon apel menghasilkan buah apel, bukan. Tetapi saudaraku, kita menghasilkan buah roh dan buah kebenaran. Adakah pengikutan kita, kekristenan kita itu benar? Benar di hadapan Tuhan, bukan benar menurut kita. Karena ada lagi pemahaman, oh kami yang paling benar. Tidak, tapi benar menurut Tuhan. Adakah kita benar mengerjakan? Adakah kita hidup berbuah roh, saudara? Dan Tuhan melihat hati. Tuhan melihat hati. Biarlah kita mengerjakan dengan tulus ikhlas. Dia melihat hatimu. Adakah kita mengerjakan dengan tulus ikhlas hati kita? Adakah kita, saudaraku, berdoa dengan tulus ikhlas dari hati kita? Adakah kita melayani Tuhan, saudaraku, dengan tulus ikhlas dengan hati kita? Adakah saudara mengerjakan pekerjaan rumah saudara dengan tulus ikhlas, dengan hati yang tulus mengerjakannya, saudaraku? Jadi bukan hanya bercerita tentang pekerjaan pelayanan rohani, bukan. Semua. Adakah saudara mengerjakan apa yang disuruh orang tuamu dengan hati yang tulus? Hati yang tulus, saudaraku. Hati yang tulus. Adakah kita memberi, adakah kita menolong dengan hati yang tulus, saudaraku? Alkitab mengatakan kita harus menghadap Allah ke dalam hadiratnya dengan hati yang tulus dan ikhlas. Tulus, saudara. Hati yang tulus. Bukan ada embel-embelnya. Enggak. Bukan karena supaya dibilang baik, supaya dibilang macam-macam. Namanya supaya dibilang itu panjang, saudara. Tidak. Tetapi memang sikap hati kita tulus. Karena Tuhan melihat hati. Raja Daud, saudaraku, ketika saudara-saudaranya yang prajurit-prajurit perkasa itu diberikan, saudaraku, mau dituangkan minyak urapan menjadi raja pengganti Saul. Samuel mengatakan, saudaraku, bukan ini. Lalu Tuhan berkata, manusia melihat apa yang dilihat mata, tapi Tuhan melihat yang ada dalam hati. Saya bacakan 1 Samuel 16. 1 Samuel 16. 1 Samuel 16 ayatnya ke-7.
Tetapi berfirmanlah Tuhan kepada Samuel, janganlah pandang parasnya atau perawakannya yang tinggi, sebab aku telah menolaknya. Bukan yang dilihat manusia, yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Manusia melihat apa yang dilihat oleh mata, saudara. Oh, dia baik. Oh, dia itu orang kudus. Tetapi saudaraku, Tuhan melihat hati. Biarlah hati yang tulus itu dilihatnya dari hatimu. Hati kita, hati saya juga. Saya membuka hati saya. Lihatlah Tuhan. Saudaraku, biarlah Tuhan melihat hatimu. Setiap pekerjaan apapun itu, saudaraku. Saya tidak bercerita tentang pekerjaan pelayanan secara rohani. Ya, memang itu pun harus dengan hati yang tulus. Tetapi di dalam kehidupan sehari-hari, ketika saudara mengiyakan apa kata orang tua, itu pun dengan hati yang tulus. Ketika saudara patuh, saudaraku, saudara pun harus patuh dengan hati yang tulus. Ketika saudara mengerjakan sesuatu, saudaraku, mungkin tidak enak hatimu, saudaraku, kerjakanlah dengan tulus. Ubah sikap hatimu dengan hati yang tulus. Karena Tuhan melihat hati. Semua ibadah, hidup kita adalah ibadah, saudaraku. Setiap hari kita beribadah di hadapan Tuhan. Karena kita harus berbuah roh dan berbuah kebenaran. Kita harus berbuah, bukan hanya di gereja, bukan hanya di pelayanan. Saudaraku, di dalam kehidupan sehari-hari. Karena di dalam kehidupan sehari-hari lah dunia ini melihat kita itu terang. Di dalam kehidupan sehari-hari lah saudaraku dunia merasakan, karena kita adalah garam dunia. Kalau dalam ruangan gereja, siapa yang tahu? Kita saja yang tahu. Tapi saudaraku di luar sana, ketika saudara mengerjakan pekerjaan saudara, saudara yang bersekolah, saudara yang sebagai pekerja, sebagai orang tua, sebagai apapun profesi saudara, disitulah saudaraku kita menjadi terang. Disitulah saudaraku kita menjadi garam. Ketika kita melakukan dengan hati yang tulus. Saudara yang dikasihi Tuhan, jagalah hati kita. Jagalah hatimu, saudara. Menjaga hati sangat penting. Dengan segala kewaspadaan. Menjaga hati kita. Karena dari situlah terpancar kehidupan kita. Kehidupan saudaraku, kita di dalam Kristus pun dari hati kita. Kalau hati kita penuh dengan kebencian, tentu saudaraku yang kita lakukan adalah membunuh karakter orang. Membunuh karakter orang yang kita benci, saudaraku. Kalau saya benci dengan si Anu, tentu saya akan menceritakan saudaraku yang aneh-anehnya tentang dia dan menyebut namanya. Biar semua orang tahu, gitu, saudara. Supaya orang tahu siapa dia itu sebenarnya. Itu namanya pembunuh karakter. Atau mungkin saudara mendapat pelajaran. Lalu saudara menceritakan saudaraku seperti ini, tapi saudara mengambil kesimpulan agar saudara tidak demikian. Saudaraku, jauh lebih baik. Karena Alkitab kasih itu menutupi segala sesuatu. Saudara mengambil yang baik. Ambillah yang baik. Jaga hati. Haleluya. Haleluya. Saudaraku, dan biar kita maju. Karena Tuhan mengerjakan semua firman-Nya dengan kesetiaan. Dia mengerjakan dengan kesetiaannya. Kesetiaan Tuhan tidak pernah gagal. Dan kesetiaan Tuhan itu teruji, saudara. Dan dia tidak bohong. Firman Tuhan tidak berbohong. Firman Tuhan tidak berkata saudara mudah-mudahan. Ya dan amin. Amin. Sampai sini firman Tuhan. Tuhan memberkati.
Haleluya. Mari kita berdoa, kita satukan hati kita, saudaraku. Bapa yang baik, Bapa di dalam sorga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Terima kasih Tuhan untuk kasih-Mu. Terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya. Engkau memberikan hati-Mu kepada kami. Dan biarlah juga Bapa yang baik, kami memiliki hati yang tulus. Hati yang membalas hati-Mu, ya Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Sehingga kami hidup di dalam kebenaran, hidup dalam maksud Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih untuk firman-Mu. Bapa telah bersampaikan firman-Mu. Kiranya Kaulah memberkati firman Tuhan. Engkau urapi firman Tuhan. Jadilah itu benih yang baik dan menjadi kehidupan yang baru di dalam kehidupan setiap anak-anak Tuhan. Menjadi iman Tuhan. Karena iman timbul dari pendengaran firman Kristus. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Syukur bagimu. Haleluya, haleluya, haleluya. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Kami bersyukur Tuhan. Amin. Amin. Amin.